Shalom, Amanginang. Marilah kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh untuk memohon pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, atas nama Majelis HKBP Villa Duta, kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu dan Horas juga untuk kita semua. Inilah minggu pertama setelah hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan, menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitannya dan berseru, Ya Tuhanku dan Allahku, jiwaku haus datang ke hadapan-Mu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada pengasihan Tuhan, kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasimodo Geniti hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Demikian bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai di situ hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan-Mu dan pengampunan dosa kami. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih karena perekonomian dan hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu.
Berkatilah pekerjaan dan usaha kami yang tidak seberapa itu, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenalkan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang miskin, yang tidak dapat makan, peminta-minta dan gelandangan, yatim piatu, para janda dan semua yang menderita karena kesusahan. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami saling menolong bagi orang yang berkekurangan. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang lelah dan telah meninggal, penderitaan para medis, pemerintah kami dan juga gereja-Mu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah para pimpinan gereja-Mu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu, saling menolong dan membantu, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan kami dan Allah kami, satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus, Kau beri jaminan-Mu kata kepada orang beriman, janji-Mu mantenan. Aku datanglah, Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Marilah kita dengar janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku.
ditetapkan untuk Minggu Quasimodo Geniti hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun sesuatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang oleh Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia
itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, walau virus corona COVID-19 melanda kehidupan kita, firman Tuhan akan terus bergema, menyapa kita, menguatkan kita. Oleh karenanya, mari kita dengarkan, mari kita ikuti, mari kita baca firman Tuhan menjadi renungan khotbah pada minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Mari membacanya dalam Alkitab masing-masing. Kita mulai. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai di situ perikop nats khotbah hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Quasi-Modogeniti, minggu pertama setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan Yesus dari maut membawa perubahan, membawa pembaharuan. Kebangkitan Yesus membawa era baru bagi kehidupan umat manusia. Kebangkitan Yesus membawa hidup baru setelah kebangkitan. Kebangkitan Yesus membawa ciptaan baru, kelahiran baru. Kebangkitan Yesus menumbuhkan iman yang baru, pengharapan yang baru, kasih yang baru, semangat yang baru. Dan itulah kalau kita coba memaknai Minggu Quasi-Modogeniti, yang artinya jadilah seperti bayi yang baru lahir. Ada apa dengan bayi yang baru lahir? Bayi yang baru lahir itu lemah, tidak berdaya, dan tidak dapat hidup dari dirinya sendiri. Bayi yang baru lahir mengharapkan pertolongan dan bantuan dari orang tuanya atau orang lain. Seorang bayi yang baru lahir, dia hidup atau bertahan hidup atau dia selamat
atau keselamatannya tergantung mutlak pada orang lain, tergantung mutlak pada orang tuanya. Seorang bayi yang baru lahir selalu menginginkan, selalu merindukan, selalu haus akan air susu murni dari orang tuanya supaya dia hidup dan selamat. Seorang bayi yang baru lahir supaya dia hidup, bertumbuh, berkembang harus tergantung pada air susu ibunya. Biar dia bertumbuh dengan baik menuju kedewasaan, dia harus mengkonsumsi makanan, zat-zat nutrisi yang baik melalui air susu ibunya. Minggu Quasimodo Geniti mengajak seluruh umat percaya, mengajak kita pada saat ini bagaikan bayi yang baru lahir yang selalu merindukan, yang selalu haus akan firman Tuhan. Dan itu boleh kita lihat melalui pengalaman hidup seorang pemazmur, pemazmur yang tertawan, pemazmur yang hidupnya jauh dari bait Allah di Yerusalem, seorang pemazmur yang merasa tertindas di negeri asing. Dia merasakan kehausan seperti rusa, seekor rusa yang selalu gemar akan air minum. Ketika dia diburu, ketika dia dikejar oleh pemburu, dia akan selalu mencari air yang memberikan dia kehidupan. Kalau tanpa air, dia akan mati. Seperti itulah hidup pemazmur di negeri Osong yang merasa rindu akan bait Allah di Yerusalem. Dia menginginkan persekutuan dengan Tuhan karena dia memahami pertemuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, itulah yang memberikan semangat. Dia memberikan kehidupan, dia memberikan ketenangan jiwa. Oleh karenanya pemazmur merindukan air kehidupan dengan beribadah kepada Tuhan. Pemazmur merindukan, menginginkan persekutuan dengan Allah, mendengarkan hukum-hukum Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, karena firman Tuhan itulah bagaikan makanan rohani yang memberikan pertumbuhan imannya. Firman Tuhan itulah yang akan memberikan semangat hidup, semangat juang bagi hidupnya, karena dia tahu, dia yakini Tuhan itulah sumber keselamatan. Tuhan itulah sumber kekuatan, walau di tengah badai, walau di tengah persoalan, walau di tengah ancaman, bagaikan yang kekeringan, haus, dia rindu bertemu dengan Tuhan. Makanya bagaikan rusa yang menginginkan air yang hidup. Seperti itulah pemazmur dalam hidupnya. Makanya dia berkata, hai jiwaku, jangan kamu takut. Hai jiwaku, jangan kamu gelisah. Hai jiwaku, jangan kamu gundah gulana. Tuhan ada. Datanglah kepada Tuhan, maka jiwamu disegarkan, maka kamu dikuatkan, diteguhkan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dan ini juga menjadi renungan rohani bagi kita. Di tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, secara khusus penyakit virus corona COVID-19 yang menekan jiwa kita, yang menakutkan, yang mencekam persekutuan kita, sehingga kita tidak boleh bersama-sama di rumah ibadah, di bait Allah seperti biasanya. Kita harus menjaga jarak. Tapi seperti pemazmur, bagaikan rusa yang merindukan air. Ketika kita selalu merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya melalui pembacaan firman, renungan-renungan harian, melalui buku mendekat. Ketika kita selalu ingin berdoa kepada Tuhan, ingin mendengarkan, merenungkan firman-Nya, dengan sendirinya
kita akan dibangkitkan kembali sehingga iman kita bertumbuh, makin dewasa, makin kuat menghadapi badai-badai. Tidak akan kalah, kita tidak akan down walau di tengah badai. Karena apa? Bagaikan rusa menginginkan air kehidupan, seperti itulah kita. Mari kita bagaikan bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan firman Tuhan, yang selalu ingin bersekutu dengan Tuhan, yang selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita menginginkan berkawan karib dengan Tuhan, dengan demikian kita akan diberi semangat baru, diberi pengharapan baru, diberi iman yang terus bertumbuh, sehingga kita pemenang walau di tengah-tengah badai yang menerpa kehidupan kita. Mari kita bukan bayi yang baru lahir, yang selalu diberi suplai makanan rohani kita melalui ibadah, melalui meditasi, melalui perenungan, melalui doa-doa, melalui pembacaan firman Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh hingga menuju kedewasaan, mampu menghadapi badai, mampu menghadapi persoalan-persoalan, tidak kalah oleh badai-badai, tapi mampu mengarungi hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Biarlah ibadah doa kita didengar Tuhan, dan doa-doa kita diperkenankan menjadi doa-doa yang berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih atas kuasa kebangkitan Tuhan, menumbuhkan hidup baru, suasana baru, iman percaya baru, pengharapan baru. Bagai bayi yang baru lahir, dia selalu merindukan air susu yang murni, makanan, minuman yang bergizi. Seperti itulah umat Tuhan setelah kebangkitan bagaikan bayi yang baru lahir, supaya bertumbuh iman yang hebat, iman yang kuat, harus selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan, merindukan firman Tuhan melalui doa-doa, melalui khotbah, renungan, pembacaan Alkitab. Ya Allah Bapa Surgawi, di tengah badai melanda kehidupan kami, di tengah penyakit virus yang menerpa, yang menakutkan, yang mencekam itu, biarlah kami bagaikan rusa yang selalu merindukan air, supaya dia bertahan hidup, supaya dia boleh selamat. Seperti itulah hidup kami. Kami harus selalu ingin bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan walau di tengah badai ini. Tapi kami tidak akan bisa dipisahkan dari hadapan Tuhan, dari kasih karunia Tuhan, dari pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, tanamkanlah iman percaya kami yang bertumbuh menjadi kuat, dewasa, dan kokoh. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada, dari kecil, remaja, muda, dewasa atau tua. Biarlah kondisi ini meneguhkan, menguatkan iman pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu yang indah itu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mengumpulkan persembahan kita dalam amplop yang bisa kita serahkan kepada majelis kita di setor kita, atau bisa saja ditransfer ke rekening gereja kita. Kita bernyanyi. Murahnya
marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu itu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.